Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat berjumpa di video kali ini. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul Usaha dan Energi. Perkenalkan, saya Petrus Peranggai dengan NIM 2101035010006. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja materi ini akan dimulai dengan pembahasan usaha. Nah, dalam fisika, usaha itu didefinisikan sebagai perkalian antara besar gaya atau F yang bekerja pada benda dengan perpindahannya sebesar S yang terjadi akibat gaya tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Untuk kasus yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya itu bekerja searah dengan perpindahannya. Misalnya di sini kita mendorong troli di minimarket. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Nah, untuk peristiwa ini, usaha atau W itu sama dengan F dikali S, dengan W adalah usaha, satuannya itu adalah Joule. F itu adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, dan S adalah jarak perpindahannya yang satuannya adalah meter. Untuk kasus yang kedua, jika gaya yang bekerja itu membentuk sudut dengan arah perpindahan. Nah, contohnya saat kita memindahkan kardus dengan cara ditarik yang ada di lantai. Nah, gaya yang dilakukan oleh tangan kita ini saat menarik kardus akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka usaha atau W sama dengan F dikali S dikali dengan cos theta, di mana tetanya ini adalah sudut tadi, sudut antara arah gaya terhadap bidang datar. Perkenalkan, nama saya Fatin Atika Jafar. Nah teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah energi, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Jadi, usaha dan energi itu saling berhubungan atau saling berkaitan. Kita bisa melakukan suatu usaha jika ada energi. Misalnya, sebuah mobil dapat melaju dengan penuh tenaga karena adanya energi yang diperoleh dari bahan bakarnya. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas tentang energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik atau gabungan dari keduanya. Nah, energi potensial sendiri merupakan energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukannya atau posisinya. Benda yang memiliki energi potensial cenderung untuk melakukan usaha. Misalnya, orang yang sedang menarik busur panah. Pada waktu orang tersebut menarik tali busur, lalu menahannya, tali busur mendapat energi. Jika tali busur itu dilepaskan, anak panah akan melesat. Nah, melesatnya anak panah ini adalah akibat usaha yang dilakukan oleh tali busur. Perkenalkan, nama saya Irmayanti. Energi potensial terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi ini dapat dihitung dengan persamaan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dari titik acuan dengan satuan meter. Yang kedua yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik atau didorong. Nah, energi potensial gravitasi ini dapat dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, K
K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Perkenalkan, saya Rizdarini Syarif. Selanjutnya, energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik satuannya joule, M adalah massa dalam kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per second. Setelah teman-teman sekalian mengetahui tentang apa itu energi potensial dan energi kinetik, selanjutnya mari kita bahas tentang energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Dengan kata lain, energi dalam suatu benda karena gerakan atau posisi atau keduanya. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan usaha dan energi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama yaitu karet ketapel. Ketika akan menembak burung dengan ketapel, karet terlebih dahulu diberi gaya tarik dengan cara direnggangkan. Berkat sifat elastisitasnya, panjang karet ketapel kembali seperti semula setelah gaya tarik dihilangkan. Kedua yaitu permainan ayunan. Awalnya, sebuah usaha dari luar akan diberikan pada sebuah sistem yang membawa ayunan berasal dari sebuah titik terendah O ke titik tertinggi A dan B. Sistem mempunyai sebuah energi potensial yang maksimum dengan 0 energi kinetik ketika berada di titik A dan C. Akan tetapi, setelah sistem berayun, maka energi potensial pada titik tersebut akan semakin berkurang karena terjadinya perubahan sebagian energi dari potensial menjadi kinetik berdasarkan hukum dari kekekalan energi mekanik. Ketiga yaitu bunga jam. Bunga jam sendiri memanfaatkan energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas.